Saudara, penuntasan kasus hukum yang menjerat pimpinan FPI Rizik Syihab terus bergulir. Dan kali ini anggota Komisi 2 DPR Henry Yosodiningrat mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Jumat siang. Henry datang untuk meminta polisi agar tidak ragu menangkap Rizik Syihab. Tiba di Mapolda Metro Jaya, Henry disambut oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono. Henry kemudian menyerahkan surat yang berisi permintaannya terkait penangkapan Habib Rizik. Henry menilai ucapan Rizik yang disampaikan selama ini cukup meresahkan masyarakat. Henry mengaku kedatangannya ke Mapolda Metro Jaya tanpa ada intervensi dari partai, namun atas kesadaran dirinya. Itu adalah saya meminta perhatian dari institusi Polri agar tidak ragu-ragu untuk segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik. Kenapa? Pertama, karena sebagaimana kita ketahui bahwa saudara Rizik Syihab telah dilaporkan oleh berbagai pihak, baik kelompok maupun perseorangan. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan terkait kasus dugaan penodaan Pancasila dari penyidik Polda Jawa Barat. Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka. Polda Jabar akan melakukan gelar perkara kasus dugaan penghinaan Pancasila sebelum akhirnya menetapkan tersangka. Kasus dugaan penghinaan Pancasila yang melibatkan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab memasuki babak baru setelah Polda Jawa Barat meningkatkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Sampai sekarang polisi sudah memeriksa 17 saksi dan pada 23 Januari pekan depan Polda Jawa Barat akan melakukan gelar perkara. Jika dalam gelar perkara ditemukan adanya tindak pidana, baru dilakukan penetapan tersangka. Hari Senin besok akan dilaksanakan gelar perkara oleh penyidik Polri di Polda Jawa Barat. Nanti di sana akan dan mulai melakukan penyidikan dengan juga telah memeriksa 19 saksi. Jadi penyidikan itu memeriksa saksi-saksi. Saksinya di Polda Jawa Barat itu sudah ada sejumlah saksi yang berkenan. Sementara itu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus dugaan penghinaan Pancasila dari penyidik Polda Jawa Barat. Kejati Jawa Barat tinggal menunggu pelimpahan berkas perkara tahap pertama atas kasus penghinaan Pancasila untuk segera diteliti. Ini yang baru saya tahu berdasarkan laporan dari Kejati Jawa Barat, penyidik Polri sudah mengirimkan SPDP kepada mereka. Tentunya ini proses hukum kan, kita tunggu selanjutnya seperti apa. Jaksa penuntut umumnya hanya tinggal menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, dalam ini Polda Jawa Barat. Nah, kita lihat, sekarang saya belum bisa komentar apapun karena belum melihat bagaimana hasil penyidikan. Terkaitlah keluarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, Kejati Jawa Barat akan menunjuk jaksa untuk mengikuti proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Barat. Ya tentunya dengan SPDP kita terima, ya, otomatis bahwa Kejaksaan Tinggi akan menunjuk jaksa untuk mempersiapkan jaksa senior yang nanti akan kita keluarkan surat P16 ya, seperti itu untuk mengikuti perkembangan penyidikan. Kepolisian daerah Jawa Barat terus melengkapi berkas pasca pemeriksaan pimpinan FPI Rizik Syihab pekan lalu. Polisi tinggal melengkapi kekurangan informasi dari pihak saksi ahli yang berkaitan dengan sangkaan terhadap Rizik Syihab. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana tanggapan pimpinan FPI Rizik Syihab ketika kasus yang menjerat dirinya telah naik ke tingkat penyidikan? Pimpinan FPI nyatanya mengaku belum mengetahui kabar peningkatan status kasus penodaan Pancasila yang dituduhkan kepadanya. Namun Rizik Syihab menyatakan bahwa ia akan mengikuti proses hukum yang tengah berjalan.
13 Januari lalu, pelapor kasus dugaan penghinaan Pancasila Sukmawati Soekarno Putri mendatangi markas Polda Jawa Barat. Sukmawati datang untuk memeriksa perkembangan kasus dugaan penghinaan Pancasila yang dilaporkannya. Kedatangan Sukmawati berselang 1 hari dari pemeriksaan pimpinan FPI Rizik Syihab yang dilaporkannya. Sukmawati melaporkan Rizik Syihab atas dugaan penghinaan Pancasila pada tahun 2014. Ya, saya sudah ada beberapa melihat TV bicaranya dari Rizik. Saya sangat kecewa sekali ya. Dan dia bicaranya kok tidak jantan, tidak fair sebagai seorang ulama gitu katanya. Karena kemudian mengatakan bahwa saya harus cabut laporan dan minta maaf. Saya malah justru akan menganjurkan dia yang harus minta maaf, ya, bukan saja kepada keluarga proklamator, tapi juga kepada keluarga kaum nasionalis bangsa Indonesia, juga kepada orang-orang yang sudah bangsa Indonesia yang sudah disakiti dengan kata-katanya yang tidak berakhlak, ya. Sangat kasar. Saya nggak pernah dengar ada ulama yang demikian. Sementara Rizik Syihab pasca diperiksa di Mapolda Jawa Barat pada 12 Januari lalu membantah jika dirinya menghina Pancasila. Kenapa itu tadi? Pasal yang dituduhkan itu satu berkenaan dengan pencemaran nama baik Bung Karno dan penodaan terhadap lambang negara. Dan itu kita bantah. Saya tidak pernah mencemarkan nama Bung Karno. Saya mengkritik Bung Karno, ya. Jadi kalau dikatakan saya menodai Pancasila, tidak. Ini tesis ilmiah. Nah, jadi Pancasila yang berlaku saat ini adalah Pancasila sesuai keputusan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Polisi sudah meningkatkan status kasus dugaan penghinaan Pancasila ke tahap penyidikan. Namun polisi belum menetapkan tersangka karena masih memeriksa saksi dan menunggu gelar perkara. Kita masih memeriksa ya. Hari ini kita melakukan pemeriksaan saksi ahli. Mudah-mudahan dalam minggu ini semua rampung, sehingga kita akan lakukan gelar perkara lagi ya, untuk bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya. Kemungkinan setelah gelar perkara nanti akan ada pemeriksaan terhadap Rizik Syihab. Dan itu sudah masuk dalam penyidikan sebagai saksi. Sebagai saksi. Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab belum mengetahui kabar peningkatan status penanganan kasus penghinaan Pancasila yang dituduhkan kepadanya. Rizik mengatakan akan mengikuti proses hukum yang tengah berjalan. Belum mengetahui kabar peningkatan status penanganan kasus penghinaan Pancasila yang dituduhkan kepadanya. Rizik mengatakan akan mengikuti proses hukum yang tengah berjalan. Peningkatan atau tidak ada peningkatan itu tergantung surat panggilan yang dikirimkan. Nah, sampai hari ini, sampai saat ini saya belum dapat. Pemberitanya baru di media kan. Tanya kepada Poldanya. Kasus penghinaan simbol negara yang dituduhkan kepada Rizik dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri ke Bareskrim Mabes Polri pada November 2016. Mabes Polri melimpahkan kasus ini ke Polda Jawa Barat. Tim Liputan Kompas TV. Kasus dugaan penghinaan dasar negara Pancasila oleh Rizik Syihab kini memasuki babak baru setelah Polda Jawa Barat meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Mas Ayu Putri di Jawa Barat. Mas Ayu, bagaimana rencana gelar perkara kasus Rizik Syihab di Polda Jawa Barat yang rencananya akan dilakukan Senin pekan depan? Ya, baik, selamat malam Sidi dan juga saudara. Betul bahwa rencananya pada tanggal 23 Januari 2017 mendatang atau tepatnya pada hari Senin mendatang, pihak dari Kepolisian Daerah Jawa Barat akan melakukan gelar perkara terkait dengan kasus dugaan penghinaan dasar negara Pancasila yang dilakukan oleh pimpinan FPI Rizik Syihab. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa pada minggu ini pihak Kepolisian dari daerah Jawa Barat akan terus melengkapi berkas-berkas terkait dengan dugaan penghinaan dasar negara ini, dan setelah
Selain itu juga sejauh ini sudah ada kurang lebih 13 orang saksi yang diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus ini. Namun juga pihak dari Kepolisian Daerah Jawa Barat masih akan nantinya memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian pada saat dugaan penghinaan dasar negara ini terjadi pada tahun 2011 ketika itu Rizik Syihab sedang melakukan ceramah di kawasan Gasibu, Kota Bandung. Kemudian juga dari informasi yang kami dapatkan, apabila nanti pemeriksaan sudah dilakukan, pihak dari Kepolisian Daerah Jawa Barat akan melakukan gelar perkara untuk nantinya akan mengetahui apa langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan kasus dugaan penghinaan dasar negara ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga sudah menerima berkas limpahan kasus dugaan penghinaan dasar negara ini, dan sudah sejak 3 hari yang lalu pihak dari Kejati Jabar ini sudah mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dan pihak dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga nantinya akan memilih sejumlah jaksa begitu yang nantinya akan mengawal proses dari pemeriksaan berkas-berkas terkait dengan dugaan penghinaan dasar negara ini. Dan berikut kutipan perbincangan kami dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Setia Untung Ari Mulyadi. Ya tentunya dengan SPDP kita terima, ya otomatis bahwa Kejaksaan Tinggi akan menunjuk jaksa untuk mempersiapkan jaksa senior yang nanti akan kita keluarkan surat D16, ya seperti itu untuk mengikuti perkembangan penyidikan. Saya pilih jaksa-jaksa yang senior, ya tentunya mereka yang saya nilai mempunyai kategori berkemampuan. Ya, Cindy, rencananya juga setelah nanti pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat melakukan gelar perkara, nantinya pihak kepolisian juga berencana akan kembali memanggil Rizik Syihab tentunya terkait dengan pemeriksaan dugaan penghinaan dasar negara Pancasila ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Kota Bandung. Kembali ke Anda, Cindy, di studio. Mas Ayu, langkah-langkah selanjutnya akan diambil oleh pihak kepolisian setelah gelar perkara. Tadi Anda sebutkan ada sejumlah saksi yang akan kembali dipanggil. Adakah target dari pihak kepolisian mengingat proses penanganan kasus ini berjalan cukup cepat? Ya, baik Cindy, dari hasil perbincangan kami bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan bahwa memang untuk penanganan dari proses pemeriksaan terkait dengan dugaan penghinaan dasar negara ini bisa dikatakan cukup cepat. Di mana saat ini juga status dari penanganan kasus ini dari penyelidikan sudah ke penyidikan. Dan pihak dari Polda Jawa Barat sendiri setelah sudah memeriksa saksi terlapor, yaitu saksi terlapor begitu, kemudian juga sudah memeriksa sejumlah saksi-saksi lainnya. Ini memang rencananya setelah nanti pemeriksaan dilakukan, diharapkan pada minggu ini sudah selesai, sehingga nanti pada saat gelar perkara dilakukan, pihak dari Kepolisian Polda Jawa Barat akan langsung memanggil kembali Rizik Syihab. Diharapkan pada pekan depan juga terkait dengan bagaimana langkah ke depannya terkait dengan status dari Rizik Syihab, yang walaupun memang saat ini masih sebagai saksi terlapor, akan dilihat dari gelar perkara yang rencananya akan digelar pada pekan mendatang. Cindy. Terima kasih Mbak Sayu Putri yang melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.